rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kg ketika satu orang dengan berat 65 kg digantikan oleh orang baru. Berapakah berat badan orang baru tersebut? Nah, ini kita misalkan dulu berat rata-rata 8 orang itu adalah X ya. Jadi kita tulis dulu X sama dengan berat rata-rata 8 orang. Jadi untuk menghitung ini nanti kita usahakan kita buat dulu berat 8 orang itu berarti menjadi 8X ya. Ya, berat orang baru itu kita misalkan Y ya. Nah, untuk ini berarti bisa kita buat nanti persamaannya 8X dikurangi satu orang yang beratnya 65 kg, berarti dikurang 65. Terus ditambahkan orang baru yang beratnya Y. Nah, ini rata-ratanya tetap orangnya 8. Tadi ada 8 orang di sini, terus dikurangi 1 tambah 1 orang di sini, maka tetap ini dibagi 8. Nah, setelah dia dibagi 8, rata-ratanya bertambah 2. Berarti nanti di sini X tambah 2. Nah, kalau kita selesaikan persamaan ini, bisa nanti kita tuliskan 8X dikurang 65 ditambah Y, itu akan sama dengan, kalikan ini kemari, itu menjadi sama dengan 8X, ini kita kalikan kemari ya, ditambah 16. Nah, sekarang kita lihat di sebelah kiri sama-sama ada 8X. Ini kita coret, ini kita coret. Maka Y sama dengan, ini ada 16. Kemudian yang 65 ini pindahkan ke kanan jadi plus 65. Sehingga nanti berat badannya Y sama dengan 81 kg. Jadi orang baru yang tadi, yang ini ternyata berat badannya adalah 81 kg. Jadi jawabannya adalah A. Soal latihan nomor 2. Selama 3 hari penjualan tiket, 1/5 dari tiket yang dicetak terjual pada hari pertama. Setengah sisa penjualan hari pertama terjual hari kedua. 4/5 sisa penjualan hari kedua terjual hari ketiga. Jika tiket tersisa pada terakhir penjualan adalah 40 lembar, maka dari antara yang 4 ini mana yang benar? Kita cek dulu ya. Maka kita buat dulu misalnya X itu jumlah tiket yang dicetak ya. Setelah itu nanti bisa kita susun hari pertama berapa terjual, berapa sisa. Jadi boleh kita tulis di sini hari pertama di sini terjual 1/5 ya dari tiket yang dicetak. Berarti di sini kita buat 1/5X. Maka nanti sisanya di sini adalah 4/5X ya. Hari kedua, setengah sisa penjualan hari pertama terjual ya. Berarti ini hari kedua, setengah dari sini, dari sisanya ini. Berarti di sini setengah dikali 4/5X. Berarti di sini nanti 4/10X atau sama dengan 2/5X. Nah, berarti di sini sisa jadi berapa? Nah, tadi awalnya dia 4/5, berarti 4/5 dikurang ini kemari kita kurangkan 4/5 dikurang 2/5 ya, sama dengan 2/5X. Ini sisa 2/5 kali X. Oh ya, tadi saya ada salah penulisan, ini X-nya bukan di sini. Ya, pada hari ketiga itu terjual sebanyak
4/5 sisa penjualan hari kedua terjual pada hari ketiga. Jadi ini nanti kita kalikan 4/5 kali ya. Ini kali. Berarti hasilnya nanti di sini adalah 8/25 ya. Ini 8/25 X ya. 4/5 sisa penjualan hari kedua terjual hari ketiga. Nah, untuk selanjutnya berarti sisa di sini adalah 2/5 dikurang, ini dikurangkan ke sini ya. 2/5 dikurang 8/25. Agar bisa kita kurangkan, ini kita kali 5. Berarti di sini 10/5X dikurang 10/25X dikurang 8/25X. Maka nanti kita peroleh hasilnya di sini 2/25X itu sama dengan 40. Sehingga dari sini kita peroleh nanti berarti jumlah tiket itu X adalah 500. Oke, 500 kita lihat persamaan pertama. 100 lembar tiket terjual pada hari pertama. Nah, kita kalikan ya ke sini 100 lembar katanya. Berarti 1/5 dikali 500. Itu hasilnya 100. Berarti ini adalah benar. Kemudian yang kedua, 200 lembar terjual hari kedua. Nah, itu kan 2/5. 2/5 ini kalikan ke 500 juga. Berarti hasilnya adalah 200. Berarti ini benar. Kemudian yang ketiga, 160 lembar. Nah, 160 lembar terjual hari ketiga. Nah, terjual tadi sebesar, kalikan lagi ke sini, nanti hasilnya adalah 160. 500 bagi 25 20, 20 kali 8 160. Nah, sekarang yang keempat, 500 lembar tiket yang dicetak. Ternyata kita peroleh tadi benar, 500 lembar tiket yang dicetak. Berarti ini juga pernyataannya adalah benar. Sehingga pernyataan yang benar adalah semua benar. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 3. Gambar berikut merupakan penampakan dari atas sebuah meja dan 6 buah kursi. Ada berapa cara 3 pria dan 3 wanita duduk pada kursi seperti di gambar, dengan syarat tidak ada pria dan wanita duduk berdampingan. Oke, yang pertama kita misalkan di sini duduk adalah pria, di sini adalah wanita. Nah, kalau ada 3 pria, kita misalkan ini 1, 2, 3, maka nanti ini yang kita gunakan adalah kombinasi. Jadi kombinasi dari 3 pria ini ya, 3 pria itu bisa nanti 1, 2, 3, 1, 3, 2 dan seterusnya. Itu kombinasi prianya adalah 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 itu sama dengan 6. Berarti di sini nanti ada 6 kombinasi. Nah, sementara kombinasi untuk si wanita juga sama. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti di sini ada juga 6 kombinasi. Nah, masing-masing kalau kita buat kombinasi ini saling silang, maka kemungkinannya nanti di sini kombinasinya ada 6 kali 6 ya. Kita kalikan ini ke sini, ini kita kalikan, maka nanti ada sebanyak 36 kombinasi. Nah, untuk yang model kedua kita buat di sini. Sekarang kita balik ya. Di sini adalah wanita, di sini adalah pria. Karena susunannya sama, maka nanti di sini kombinasinya juga 6, di sini juga kombinasinya adalah 6. Maka nanti kalau kita kalikan ini, kombinasinya ini menjadi 36. Berarti ada 2 modelnya. Pertama pria yang di sebelah atas, kemudian yang terakhir di sini pria sebelah bawah. Maka nanti kombinasinya adalah 36 tambah 36, maka jumlahnya adalah 72. Soal nomor 4. Jika garis BY dikurang 4X sama dengan 3 sejajar, ini sejajar dengan garis Y sama dengan 2X, maka gradien garis ini adalah berapa? Nah, kita harus ingat apa syarat garis sejajar.
syarat garis sejajar, kalau misalnya ini kita buat persamaan 1, kemudian ini persamaan 2, maka syarat garis sejajar itu adalah M1 gradien. M1 harus sama dengan M2. Nah, sekarang persamaan 1 itu kita olah dulu ya. Persamaan satunya kita pindahkan 4x-nya ke kanan, berarti nanti di sini B kali Y itu sama dengan 4x tambah 3. Sehingga nanti di sini, nah, yang dimaksud dengan gradien adalah koefisien yang di depan x. Koefisien yang di depan x itu adalah di sini. Nah, sekarang kita lihat persamaan yang kedua. Yang kedua adalah Y sama dengan 2x tambah 10. 2x tambah 10. Nah, kita lihat juga di sini berapa gradiennya. Gradiennya adalah 2 ya. Sehingga nanti kalau ini kita kasih kode 1 ya, untuk 1 ini 2, gradiennya sama. Sehingga nanti di sini 4 per B itu akan sama dengan 2. Nah, dari sini kita peroleh nanti B sama dengan 2. Nah, setelah dapat B sama dengan 2, yang ditanya di sini, maka gradien dari persamaan ini ya, gradien dari persamaan ini adalah berapa? Nah, kalau kita tuliskan di situ, nah ini adalah Y3 ya. Gradien dari garis itu akan sama dengan ini 2B. Berarti 2B adalah nilai dari 2B ini sama dengan 2 dikali 2, sehingga itu akan sama dengan 4 ya. Jadi gradien dari garis itu adalah 4. Jadi jawabannya adalah D ya. Soal nomor 5. Pada persegi panjang ABCD, BF sama dengan FC, berarti ini sama. Kemudian DE 7EC. Jadi kalau misalkan ini 1 kita buat, ini berarti 7. Jika panjang AB sama dengan X, AB sama dengan X, dan AD sama dengan Y, ini Y, maka luas daerah yang tidak diarsir adalah ini, yaitu A, E, C, F. Nah, luas daerah yang tidak diarsir ini boleh kita hitung berdasarkan luas semua persegi dikurang luas segitiga arsir atas dikurang luas segitiga arsir bawah. Nah, oleh karena itu bentuk jawaban adalah nanti XY. Nah, kalau di sini Y-nya sama dengan DA, sementara ini tadi ke sini yang ini adalah sama, sehingga boleh nanti kita buat di sini ini adalah setengah Y, ini juga setengah Y, dan ini kita isi karena untuk yang bagian atas ini, nah nanti ini jumlahnya adalah 7 tambah 1 8, maka ini nanti boleh kita buat 7 per 8 X, sementara ini 1 per 8 X. Jadi jumlah perbandingannya, karena dari sini kita ambil ya, DE sama dengan 7 kali dari EC, sehingga nanti jumlah dari perbandingannya itu 8. Nah, sekarang kita hitung dulu berapa luas segitiga yang akan dicari. Kita cari dulu berapa luasnya ini. Nah, di sini luas dari A, E, kemudian CF itu sama dengan luas segi 4 ini ya, ABCD dikurang luas segitiga A, D, E dikurang luas segitiga A, F, B ya, dikurang ini. Nah, kita misalkan luas segitiga, luas persegi. Kita misalkan luas persegi A, B, C, D itu adalah panjang kali lebar, berarti X, Y. Ini dia. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba hitung berapa luas. Ini ABCD sudah dapat.
tinggal nanti berapa luas yang 2 ini. Maka kita hitung sekarang. Luas ADE ini, ADE sama dengan ini alas kali tinggi per 2, berarti alasnya kita misalkan 7/8x ini kali tingginya Y bagi 2 ya, kali setengah, berarti ini nanti alas kali tinggi per 2 sama dengan 7/16 XY. Kemudian kita cari luas segitiga ini ABF. ABF sama dengan X dikali setengah Y per 2, berarti kali setengah lagi ya. Maka ini jumlahnya nanti akan menjadi, kalau kita kalikan adalah 1/4 XY. Nah, dengan demikian kita tinggal mengurangkannya dari luas persegi panjang, kita kurangkan dengan ini, kita kurangkan dengan ini ya. Maka nanti kita buat di sini, ini kita teruskan aja di sini ya. Ini sama dengan XY dikurang 7/16 XY dikurang 1/4 XY. Nah, sehingga nanti kalau kita buat di sini kayaknya ini kita buat per 16 ya. Per 16 karena di sini penyebutnya yang paling besar 16, sehingga nanti ini 16 XY dikurang 7 XY dikurang 16 dibagi 4 XY. Maka nanti sisanya adalah ini 16 kurang 7 kurang 4 adalah 5/16 XY. Jadi jawabannya adalah yang sesuai adalah A. Ini dia.